Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ini tanda-tanda insya Allah ahli surga semuanya. Masya Allah, aminnya makin kencang, mudah-mudahan tak punya utang semuanya. Masya Allah, tabarakallah. Ini ini kayaknya agak sesuatu di kakiku. Apa madepin sini dikit sayang? Ini yang bunyi kayaknya sebelah sini. Ini tanda-tandanya Masya Allah. Semangatnya jawab salam, aminnya makin kencang. Padahal nunggu udah dari habis subuh. Alhamdulillah, habis subuh udah siap-siap. Ya pakai kerudung yang mana? Mau yang namanya ntar berangkat sama siapa? Ya Allah, kerudungnya miring apa enggak gitu, alisnya bener apa enggak gitu. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-fatih lima akhliq wal khatim lima sabaq nasiril haq bil haqqi wal hadi ila syiratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Qala rabbi shrah li sadri amin wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya Rabbal. Aminkan dengan penuh khusyuk, yang mudah-mudahan yang mengaminkan Allah kabul hajat baiknya. Yang aminnya makin khusyuk, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala gugurkan, ampuni dosa-dosa kita. Yang aminnya khusyuk, mudah-mudahan Allah berikan keturunan kita saleh bintun salehah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan taghfiru biha dzunub wa tuslihu biha al-qulub wa tanqaliqa biha usul wa talinu biha as-su'ud wa ala ali wa man ilaihi mansub. Amin ya rabbal. Alhamdulillah. Ini kayaknya berubah-ubah mic-nya yang biasa tadi coba. Yang satu lagi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Masya Allah, tabarakallah. Kuasa Allah subhanahu wa ta'ala. Perjumpaan pada hari ini, tepatnya wabil khusus di musolah, mereknya apa? 1, 2, 3. Kurang kompak, umah udah tahu, tapi pengennya dari semua yang ucap 1, 2, 3. Makin mendapatkan ridha dan berkah dari Allah, dan mudah-mudahan insyaallah yang di dalamnya Allah kabulkan hajatnya. Amin ya rabbal. Alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah. Dengan penuh semangatnya kehendak Allah subhanahu wa ta'ala, perjumpaan kita di sini tepatnya di tanggal yang ganjil, di tahun yang ganjil, tanggal 21 di bulan Sya'ban 1440. Ayo, 400 berapa Bu? 1445 Hijriah. Alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah. Di bawah ketua wabil khusus Ibu Khalijah dan juga kepanitiaan semua kepengurusannya, amin. Yang mudah-mudahan Allah berikan berkah panjang umur, sehat walafiat, beserta keluarga besarnya dan juga DKM dan semuanya, yang mudah-mudahan insyaallah para alim ulama setempat, para asatiza, para guru semuanya yang umat sayangi karena Allah, para pimpinan majelis ta'lim dan jamaahnya yang tidak dapat umat sebutkan satu persatu namanya karena masya Allah tabarakallah ini nama-nama majelis banyak yang hadir. Alhamdulillah, masya Allah sampai keluar-luar. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurulillah. Alhamdulillah wa syukurulillah.
Jarang-jarang ini susah banget ini. Yang daripada membuat kompak di antara perkumpulan majelis ta'lim, apalagi memiliki daripada tim hadrah yang masing-masing. Tapi disinilah ditunjukkan di Nurul Sakinah ini atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala terjalinnya daripada ukhuwah Islamiyah yang semakin mempererat ini, yang kekompakan terlihat, yang mudah-mudahan doakan semua yang hadir biar berkah sehat walafiat, panjang umur yang berkah. Mudah-mudahan dengan kekompakan ini Allah jaga keistiqomahannya sampai akhir hayat husnul khatimah. Amin ya rabbal. Ini tidak lain tiada bukan daripada pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak mudah daripada menyatukan hati dengan yang lainnya, kekompakan di antaranya. Tetapi disinilah, di tempat inilah ditunjukkan bahwa bisa karena Allah kita kekompakan ini memajukan suatu majelis bersama-sama antara nama walaupun yang berbeda-beda, tetapi ini satu, semuanya adalah majelis miliknya baginda besar Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Maka doakan daripada ketua majelis kepengurusan wabil khusus wasilahnya Ibu Khalijah biar berkah sehat wal afiat. Karena sebagai ketua itu tidak mudah menyatukan dalam hal kebaikan. Banyak cibiran, betul apa betul? Nyinyiran tidak baik dan sebagainya, tapi pantang mundur kita. Tidak menyerah kita karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi Allah tunjukkan di tanggal dan tahun yang ganjil ini, Allah berikan kemudahan dengan menunggu yang dari tadi perjuangan semakin lelahnya, capek-capeknya kita dalam urusan agama, yang insya Allah berikan kebahagiaan dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal. Tangannya ke atas, takbir Allah. Kurang kepat, takbir Allah. Semangatnya umat. Padahal abis dari acara tadi yang lumayan dari sini, maafin keterlambatan redanya, tapi muncul lagi semangat. Padahal Umar udah bilang, beliau minta disiapin bangku, tujuan Umar takutnya lelah karena kurang lebih ada 6 acara hari ini. Tapi melihat daripada penyambutan adamnya, Masya Allah, daripada semangat ini, capek umat, lelah umat, hilang semuanya. Amin. Semangat umat ini karena Allah, karena apa? Semua kehadirannya wajah ahli surga semuanya. Amin ya rabbal. Karena para wajah ahli surga ini adalah yang mencerminkan selalu tersenyum. Karena perjalanan Isra Mi'raj itu Nabi disambut daripada malaikat yang wajahnya nggak ada senyum-senyumnya, Bu. Padahal Nabi itu kekasih Allah yang sangat dicintai Allah, minta apapun semuanya bakal dijawab oleh Allah, namanya kekasih yang dicintai. Nanya sama malaikat Jibril, siapa dia Jibril? Dia adalah malaikat Malik, penjaga neraka yang tidak ada senyumnya walaupun kepada dirimu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim. Kalau dapat dipahami dari kalimat yang Umar sampaikan ini, tandanya kalau pengen meraih surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala harus banyak-banyakin say. Orang kompak banyakin say. Senyum. Tapi jangan senyum-senyum sendiri. Senyum sama lakinya sendiri nggak apa-apa. Mau senyum mulu, masak senyum. Suaminya dari kejauhan lihat, ya Allah gila. Maka alhamdulillah. Ibu kayak begitu semua, Bu. Masya Allah kayak begitu. Amin ya rabbal. Umar doakan pula juga Umar para tokoh masyarakat. RT-nya datang nggak RT? Alhamdulillah. RW-nya datang nggak? Alhamdulillah. Ini kalau tandanya kalau tokoh masyarakat dari RT, RW-nya datang, tanda mendukung daripada majelis ta'lim ini.
Masya Allah. Yang mudah-mudahan insya Allah kalau tokoh masyarakatnya sudah mendukung dalam kebaikan, yang kita doain mudah-mudahan umurnya biar berkah sehat walafiat. Amin. Yang sama-sama kita muliakan dan mudah-mudahan selalu dalam keadaan semuanya sehat walafiat, yaitu Ketua DKM Musholah Nurus Sakinah beserta jajarannya, wabil khusus juga yang mata azimkan Ketua DKM Masjid Al-Anzi beserta jajarannya, dan juga yang mata azimkan Ketua DKM Masjid Nurul Muhajirin beserta jajarannya, juga wabil khusus yang mata azimkan Majelis Ta'lim Nurul Iman beserta jajarannya, dan juga Ketua DKM Falah bin Hadi beserta jajarannya. Ini belum sampai banyak banget. Dan juga Masya Allah Ketua Majelis Ta'lim Nurus Sakinah, Ketua Majelis Ta'lim Al-Anzi Nurul Iman, dan juga Majelis Ta'lim Falah bin Hadi dan Nurul Muhajirin, yang insya Allah mudah-mudahan semuanya ini yang disebutkan maupun tidak, mudah-mudahan Allah jaga berkah panjang umur, Allah sampaikan kita usianya wa baligna Ramadan. Amin. Sampaikan usia kami di bulan suci Ramadan. Amin ya Rabbal. Sallu ala Nabi Muhammad. Di dalam acara ini kita banyak-banyakin bersyukur kepada Allah, karena dari rasa syukur kita ini menandakan tandanya ada keimanan, adanya keislaman diri kita yang selalu akan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan banyaknya nikmat yang lebih dan lebih keberkahan fi dunia wal akhirah. Amin ya Rabbal. Ini masih didengar apa enggak? Kalau kita hadirnya ke tempat mulia, berarti yang mengundang Allah, berarti yang maunya Allah. Tanda kalau kita cirinya ingin ditinggikan derajatnya oleh Allah, berarti di antara semuanya ini Allah menginginkan kita selalu dalam perjalanannya kebaikan menuju ihdinas siratal mustaqim. Amin. Ya Rabbal. Banyakin sholawat sama Nabi. Jangan remehin baca sholawat kita, karena kalau kita baca sholawat, Bu, ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan malaikat dan juga menyampaikan langsung kepada Nabi. Ada yang bersolawat dan Nabi bertanya siapa nama ayahnya yang bersolawat. Allah ya kan. Ibu yang baca solawat orang tuanya dapat keberkahannya. Alhamdulillah. Orang tua kita, para alim ulama, guru-guru kita yang masih hidup, mudah-mudahan biar pada panjang umur. Amin. Yang mudah saat ini di alam barzah, yang di alam kubur kita doain mudah-mudahan Allah jadikan kuburannya raudhah min riyadil jannah. Amin ya rabbal alamin. Hadara ibu-ibu jamaah sekalian, para saudari muslimah dan semuanya para ukhti yang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, beserta anak-anak semua yang Allah sayangi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebentar lagi kita akan memasuki di mana masuknya bulan suci Ramadan. Maka daripada itu, di mana-mana diadakan di antaranya tidak sedikit pengajian daripada tawakufan sementara, ditutup sementara. Tujuannya apa? Karena kita agar lebih khusyuk dan fokus lagi untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat itu menjalankan ibadah karena Allah. Puasa jangan diremehkan. Berpuasa di bulan suci Ramadan adalah melakukan di antaranya rukun Islam pula. Maka jangan diremehkan daripada perkara puasa. Orang yang berpuasa, kata Nabi, berapa banyak orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan, tapi dia tidak mendapatkan apa-apa kecuali daripada haus dan laparnya. Shallu ala Nabi Muhammad. Sangat sedih banget kalau cuman yang didapat haus sama lapar, sedangkan puasa
itu adalah langsung mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Segala amalan daripada anak cucu Adam itu semua yang namanya untuknya kecuali dari puasa. Karena betapa besarnya nilai tingkatannya berpuasa di bulan suci Ramadan. Maka dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim. Kayaknya udah rada-rada ngantuk nih kayaknya. Emang awal-awal doang gimana nih? Nih kayaknya udah mulai lemes nih. Biasa kalau udah cuaca kayak begitu, angin kencang di dalam gerai, insya Allah tanda banyak malaikat. Amin ya Rabbal. Oh, ternyata anginnya makin udah kencang, alhamdulillah. Insya Allah kita hidup di dunia itu sebentar, nggak bakal lama. Betul apa betul? Ibu ada yang mau lama di dunia? Yang ngubur siapa? Dimana malam nisfu Sya'ban itu ditentukan usia, jatah umur yang dipanjangin, yang udah jatahnya habis diantaranya di malam nisfu Sya'ban. Mudah-mudahan kita kategori yang mudah-mudahan diperjumpakan di bulan Ramadan ini, amin. Dan Ramadan berikutnya dalam keadaan umur yang berkah, amin ya Rabbal Alamin. Mengusung daripada tema, kalau kita yang namanya ingin bahagia dunia akhirat, jangan jauh-jauh pesan wasiat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man shoma Ramadana, barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan dengan iman, dengan penuh keikhlasan, kata Nabi. Nabi di dalam sanad hadis yang sahih, berarti kalau hadis ini adalah hadis nabawi, berarti redaksinya langsung daripada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis yang singkat, Bu, tapi merupakan yang namanya memberikan kabar gembira kepada seluruh umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim. Nabi menyampaikan, barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan, imanan dengan keimanan, dengan keikhlasan, bukan karena ingin daripada pujian orang lain atau hal-hal yang lainnya. Ghafir lahu, Allah subhanahu wa ta'ala akan mengampuni daripada dosa-dosa yang lalu, amin ya Rabbal. Hendaknya berita kabar gembira ini untuk kita semuanya. Kita hadir di sini membawa dosa, betul apa betul? Ada Bu yang di sini bersih dari dosa, ada nggak? Nggak ada. Yuk sama-sama caranya menghapus dosa yang lalu dengan kita berriang gembira, bahagia menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Kenapa? Karena di bulan suci Ramadan tersebut Allah subhanahu wa ta'ala dalam sabdanya Nabi dengan menjanjikan, yaitu dosa-dosa kita yang lalu yang telah lampau akan diampuni oleh Allah, amin ya Rabbal. Amin. Jadi Bu udah tahu, paham sampai sini Bu? Puasa nggak sekedar puasa, nggak kayak ikut orang-orang. Puasa itu puasa kayaknya, jangan pengen bulan suci Ramadan mikirinnya yang sibuknya, yang seharusnya adalah, ada yang ngucap lebaran tuh. Iya biasa begitu. Ramadan belum masuk, umur kayak ada yang tahu. Ini udah sibuk papa, baju lebaran dong papa. Udah sibuk iniin anak, ntar pakai apa ya lebaran? Ntar rumahnya gimana nih? Sibuk yang namanya masa lebaran dulu dibanding puasa. Selalu ada Nabi Muhammad. Tapi sih yang di sini enggak begitu ya Bu. Insya
sejuk angin ikut berzikir. Cuman kita aja yang banyak dosa, goyangannya daripada dedaunan itu adalah ingat kepada Allah. Lah tanaman aja yang hidup ingat sama Allah. Lah masa kita kagak takut dimanapun keberadaannya ada CCTV-nya Allah. CCTV-nya Allah ke kamar mandi sendiri kita ada CCTV-nya. Di kamar gak ada orang ada CCTV-nya. Beda kalau CCTV dunia kelihatan, tapi kalau CCTV wabil khusus akhirat, malaikat raqib dan atid yang selalu mengikuti kita. Kita harus mengimaninya. Kadang kita banyak lalai. Betul apa betul? Lagi ngumpul, lagi pengen Ramadan. Yuk bentar lagi Ramadan. Apa kita? Yuk kita yang namanya Papa Hare. Ntar kalau di Ramadan gak bisa makan-makan. Kita makan-makan dulu. Azan. Udah azan, ani balik dulu. Entar dulu nama. Lagi asik nih, lagi makannya nggak dulu ngapa? Ujung-ujungnya tahu nggak berita begini? Padahal dia nggak tahu, iya aja. Nyambung, ujung-ujungnya ngomongin apa tuh bilang min? Ada kayak begitu mon? Nggak ada, amin ya rabbal. Nggak ada satu. Ya Allah, di sini sih insya Allah nggak ada yang begitu ya bu. Kan udah pada ngaji, nama bagus-bagus majelis taklim. Jadi nama ini bukan merek doang, tapi majelis taklim yang akan dipertanggungjawabkan besar di hadapan Allah. Masya Allah. Kalau kita ke arah dinding ke surga, rasanya berat tapi kenikmatan kita dapetin, amin. Tuh, Masya Allah. Tapi kalau ke dinding nerakanya Allah, itu coba jawab jujur, bawaannya gampang apa susah? Gampang. Ya Allah, dengarkanlah pada jujur ya Allah. Gampang bu, ke arah daripada dindingnya neraka. Ngomongin orang, padahal coba jawab jujur. Biasanya dimanapun, Nurul Sakinah, Nurul Iman, Muhajirinnya, Darul Sakinah, semuanya deh. Majelis Taklim Falah bin Hadi, ya semua deh ada yang ketutupan gak kebaca. Itu coba jawab jujur. Pengajian ibu-ibu sama bapak-bapak banyakan mana? Masya Allah, yang hadir banyakan siapa? Kalau diajak infak yang getol banyakan siapa? Ibu-ibu. Ke arah kebaikan yang cepat juga ibu-ibu. Yang ngaruhin bapak kalau pengen sodako gede siapa? Kalau kumpul yang paling lama ibu-ibu apa bapak-bapak? Ibu-ibu, kata ada bapak gua. Ibu-ibu, kalau yang sering ngomongin orang jujur ibu-ibu apa bapak-bapak? Ya Allah, gimana mau beneran surganya Allah? Katanya mau surga Allah, giliran dapat ujian, tobat ya Allah, tobat. Giliran lagi senang, sholat yuk, dulu deh. Ramadan, iya ntar kayaknya insya Allah kok kuat insya Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. Ibu gampang sebenarnya ke arah surga, cuman gampang juga habis pahalanya. Naudzubillah min. Hindarin gibah, ngomongin orang. Gibah itu adalah suatu perkara yang namanya kalau orang lain dengar itu dia nggak suka, Bu. Kalau gibah dosanya lebih besar daripada dosa orang yang berzina. Naudzubillah. Orang yang berzina udah dosa besar, ini gibah lebih besar. Balik dari sini diajak PPR ngumpul makan udah kenyang, waktunya sholat, balik diajak ngomongin orang, langsung ibu jawab, maafin tadi habis belajar nuntut ilmu. Kita mau pakai ilmunya, dijawab sama temannya, bukan jawab alhamdulillah lo sok berkah.
Malamnya dengar lagi, kagak enak ngomong sama dia. Sekarang kagak asyik. Dulu dia yang ngompor-ngomporin ya. Sekarang dia kalem banget. Ada si teman, alhamdulillah. Malah dicibirin, ih jangan temen sama dia nggak seru. Ada bu, ada kayak gitu. Nggak ada, alhamdulillah. Ya Allah, mudah-mudahan insya Allah semuanya jadi solehan. Amin ya rabbal. Diingat daripada sabdanya Nabi bahwa barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan dengan keimanan, dengan keikhlasan, puasa itu harus ikhlas karena Allah. Kalau kita sholat orang bisa melihat dia ya daripada gerakan sholat, tapi kalau puasa antara dirinya dengan Allah. Betul apa betul? Maka ghafirlahu, kalau kita pengen ampunannya Allah, puasa jangan mengharap pujian. Bukan karena kita ingin lebih pandai, lebih cerdas, lebih alim, lebih pintar. Jangan kita berpuasa karena kita hebat, tapi semata-mata karena Allah. Kalau apapun semuanya karena Allah, mencapai ridhonya Allah. Segala sesuatu yang di dunia bakal kita dapatkan. Amin. Tapi kalau misalkan kita cuman ngarahin untuk dunia, kerja getol ngurusin daripada pekerjaan gak ada selesainya. Betul apa betul? Giliran yang namanya sholat ditunda-tunda, jangan ngarap kalau urusan di dunia bakal gampang. Dunia kita kejar, akhirat gak bakal ngikutin. Tapi kalau akhirat kita kejar, dunia bakal mengejar kita. Amin. Mau tahu gak diantaranya wasiat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Mau tahu apa enggak? Mau tahu banget apa mau tahu aja? Benar mau tahu banget? Shallu ala Nabi Muhammad. Dengerin baik-baik. Kalau kita pengen sehat, niatnya sehat, belum tentu dapat ridhonya Allah. Tapi kalau diri kita mencapai ya Rabb, niat kita, orang nggak tahu, innamal a'malu binniyat. Kalau niatnya kita semata-mata karena ingin mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan didapatkan keberkahan dan sehat walafiat yang sempurna. Amin ya Rabbal. Puasa Ramadan karenamu ya Allah, kita mengikuti daripada apa wasiatnya Nabi. Kalau pengen dikasih sehat walafiat selama bulan suci Ramadan keberkahan, maka jangan jauh-jauh daripada yaitu perkara ini. Yang pertama, ikuti daripada segala sesuatu hal apapun yang dilakukan Nabi, maka kita akan diberikan sehat walafiat selama menjalankan puasa Ramadan. Amin ya Rabbal. Amin. Yang pertama adalah ketika datangnya bulan suci Ramadan, yaitu yang pertama niat di tiap-tiap malamnya. Jadi perkara tentang niat jangan diremehkan, Bu. Beda sama puasa sunnah. Puasa sunnah ibu kalau malam nggak niat, malam nggak niat, pagi udah sholat subuh kemudian juga belum niat. Ketika sebelum daripada zuhur ibu niat dan dijalankan bisa langsung ketika belum perkara yang membatalkan puasa dilakukan. Paham sampai sini Bu? Insya Allah. Niatnya bisa sampai sebelum zuhur kalau puasa sunnah. Tapi kalau puasa di bulan suci Ramadan harus tiap-tiap malamnya kita niat. Jadi biasanya selesai daripada
Ataupun ada yang kadang nggak terawih tapi mudah-mudahan di sini getol terawihnya, amin. Jangan awal-awal sendalnya banyak, amin. Kemudian yang namanya sendalnya makin dikit, tandanya orangnya lagi mikirin baju lebaran. Jauh orang sono, orang mana? Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Maka biasanya kalau habis sholat tarawih bersama-sama tuh, itu bukan niat yang diucapkan, namanya lafaz. Nawaitu shoma gadin dan sampai selesai. Tapi harus didasari niat. Ibu ngucap doang, tapi enggak niat, enggak bisa. Ibu datang ke sini, coba jawab kompak. Ada niat apa enggak? Ada niat. Kalau enggak ada niat, ada yang dari kemarin. Ada yang dari flyernya udah dikabarin, udah yang namanya, wah bismillah insyaallah, mudah-mudahan kamu nggak bisa hadir, amin. Niatnya semangat, Allah hadirkan, alhamdulillah. Ya gimana mau hadir ngaji tiap pekan, tiap bulan di pengajian, di berbagai majelis taklim. Yang ada hadir di sini diantaranya gabungan pengajian. Gimana mau bisa daripada hadir ngaji, orang kagak ada nih, nggak punya nih, ada niat. Bu, ntar ngaji yuk, acara taufan sementara nih menjelang Ramadan. Ntar juga ketemu, jawabannya iya. Dalam hatinya, bus, ujian banyak, laki-laki libur lagi, minta masak lagi. Yang sebelahnya ditanya, Bu, ntar hadir, dia punya niat, Bu, jauh-jauh. Niat, jangan diremehkan perkara suatu niat yang baik. Niat apapun kebaikan akan Allah berikan jalan, amin. Gak ada kendaraan, ibu niatnya kenceng banget, pengen hadir di gabungan majelis taklim ini, acara tawakufan sementara. Apalagi dengan dimeriahkan daripada banyaknya tim hadroh yang ajib bener, takbir, Allah Akbar. Benar mah, jujur sekali lagi mah bilang terharu, mah senang bisa kompak kayak begini. Gak ada yang namanya kesleo diketok, enggak. Gak ada yang bassnya dulu yang namanya mukul, enggak. Hadrohnya yang namanya ketinggalan dikit, enggak. Semuanya kompak, alhamdulillah. Mudah-mudahan dari berbagai majelis salim tim hadrohnya makin berkah, sukses. Mudah-mudahan makin banyak yang ngundang, amin. Kalau udah aminnya kencang, jangan banyak-banyakin kredit baju, amin. Nah, sebelumnya coba, coba jujur, pakaian yang lebih banyak itu bapak-bapak apa ibu-ibu ya? Bapak-bapak kondangan baju itu, dia ngaji baju itu, dia keluar rumah baju itu. Ibu-ibu beda, kondangan, ngaji pekan ini mulu, tasnya ganti brandetan, terus abis itu punggungnya warna-warni, alhamdulillah. Udah ngeluarin pengen sodakoh ceritanya. Kata Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, mudah-mudahan kita mendapat keberkahannya, amin. Orang yang sodakoh tuh susah, Bu, ngelewatin daripada 70 kerongkongannya setan. Wih, 70, Bu, enggak sedikit. Maka ibu berbahagia, orang yang sodakoh bukan orang yang kaya. Orang yang dermawan dia pasti kaya, tapi orang yang kaya belum tentu dermawan, betul? Bu, jeritan hati seorang wanita. Orang yang sedekah itu tandanya dimuliakan oleh Allah, bisa melalui daripada 70 kerongkongannya Syekh. Pakaian banyak, kayaknya kebanyakan udah dikeluarin ya Bu nih perempuan, keluarin baju mau sedekah, kayaknya udah pakaian nggak layak, udah dikeluarin pengen disodakohin susah. Kenapa susah? Dia lihat baju dari ditetek nego yang namanya baru dapat dari laki, dulu kenangannya banyak, nggak jadi lagi. Yang satu, wah ini waktu langsing-langsingnya nggak jadi lagi. Yang ini kayaknya masih sayang. Ujung-ujungnya udah dikeluarin banyak, yang dikeluarin sodako
susah Bu. Makanya nikmat kalau adanya kotak amal, ada infak, kemajuan tiap-tiap majelis taklim, suatu daripada perkembangan pondok pesantren di jalan Allah Subhanahu wa taala, itu adalah tandanya mencarikan, adalah orang yang mudah sedekah, tandanya adalah orang yang dermawan, dia tandanya kaya di hadapan Allah. Takbir. Sampai sini jelas Bu? Ya. Kata Habib Abu Bakar, wabil khusus diantaranya kalau adanya ceramah maizu hasanah, petik daripada isi ceramahnya. Walaupun kata beliau katakan hitungan jari. Maksudnya apa? Tadi acara gabungan di musholah tuh, terus Sakinah tadi penceramah siapa Umar? Iya tahu udah penceramahnya. Pas ditanya tadi ceramah apa? Ngapain? Hantu. Lupa tadi anakku rewel banget lagi ya. Tapi di sini nggak begitu. Insya Allah memetik dari ceramah, walaupun nggak hafal semua Bu. Oh tadi mau sampaikan tentang wasiat Nabi begini-begini. Kalau orang yang namanya sedekah tuh susah, sebagaimana yang dikatakan Habib ini begini-begini. Ya pokoknya lanjutannya, gue nggak hafal begitu pokoknya. Misalkan gitu doang Bu, nggak apa-apa, alhamdulillah. Ada hitungan jari di bawah bekal. Anak diajarin para alim ulama, kalau ngajarin puasa kepada anak-anaknya nih, pada guru-guru mulianya diantaranya itu ngajarin puasa bukan langsung di bulan suci Ramadan, tapi di bulan wabil khusus yang biasanya dari Muharram sampai bulan Zulhijjah. Diantaranya puasa sunnah Senin dan juga Kamis dibiasakan. Diantaranya dari usia TK dia udah dibiasakan, nah puasa sunnah. Mama kan ini bukan Ramadan, ayah sayang mama puasa sunnah. Insya Allah kita jalanin. Kamu nggak kuat sampai maghrib sayang, sampai siang aja. Nanti ketemu daripada di bulan ke-9 bulan suci Ramadan, dia udah terbiasa. Di antaranya berpuasa sunnahnya, puasa wajibnya, jadi tidak kaget, bisa melakukannya tanpa mengeluh, tanpa tersiksa, bisa sampai daripada adzan maghrib. Alhamdulillah. Bisa insya Allah kita didik kayak begitu anak-anak Bu. Insya Allah. Anak-anak nggak bisa Bu dimarahin zaman sekarang. Anak-anak dinasehatin nggak cukup. Tapi apa ibu sayang yang umat sayangkan Allah, dan mudah-mudahan semua dirahmati oleh Allah, amin ya rabbal alamin, harus kudu dicontohin sama orang tua. Betul apa betul? Emaknya bilang nak sholat, tapi emaknya main HP mulu. Dia kagak sholat. Coba jujur, pegang Al-Quran sama pegang HP, lamaan pegang mana? Padahal yang jawab ibu-ibu ngaji loh Bu. Gimana yang ibu-ibu kagak ngaji? Yang ibu-ibu ngaji aja kompak HP, dikit-dikit HP, pengen sholat ingat HP, lagi sholat ingat HP, tiktung. Waduh batalin siapa sih tuh? Kurang ajar no, telkomsel. Nyata operator. Allahumma sayyiban nafi'an. Insya Allah tandanya mudah-mudahan Allah ridhain kepada kita, amin. Hujan ini rahmat Bu, jangan takut. Ibu udah disampaikan sama Allah ke tempat kebaikan. Alhamdulillah Allah kasih hujan, saatnya kita mau balik. Coba kalau misalkan pas sebelumnya kalau ibu bersyukur berkah, tapi alhamdulillah tandanya Allah semakin mempermudah hadirnya di majelis ini. Mudah-mudahan makin tambah barokah hidup kita semuanya, amin. Dan tips sehat walafiat ada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar kita puasa dalam ridho dan sehat walafiat. Yang pertama tadi apa? Niat tiap-tiap malamnya, bukan ucapan doang, tapi nih tiap malam ya Bu, insya Allah. Jadi pas lapas niat puasa karena Allah. Yang kedua, nih lanjut apa udah nih Bu? Udah kali ya? Oh lanjut. Shallu ala Nabi Muhammad. Yang kedua adalah sahur. Sebelum melaksanakan ibadah puasa disunahkan sahur.
ditanya sama ibu yang lainnya, "Bu, ente tadi sahur perasaan lampu masih nyala. Ane alhamdulillah sampai maghrib berapa hari ane kagak sahur, alhamdulillah ane kuat." Itu bukan yang namanya jago, itu bahlul. Kenapa kok dibilang bodoh? Ya emang sunahnya adalah harus sahur. Jangan yang namanya anak-anak muda nih, "Mama, aku yang namanya kuat puasa hampir 1 bulan, Mama. Aku nggak sahur kuat dan aku Mama." Bukan kuat kamu sayang, tapi kamu bahlul sayang. Kenapa Mama kok aku dibilang bahlul? Bagus Mama, kan aku kuat. Nah, orang yang namanya kita ngajarin tips sehatnya Nabi. Tadi Mama dengerin jalan. Kalau misalkan kagak sahur, ini kan khusus kagak ada yang namanya dikelolanya. Terus yang namanya harus dipuasakan. Ketika ibu niat, itu bekerja langsung. Usus, pankreas, lever, lambung, nanti bakal puasa. Kamu menahannya. Maka jangan sampai selepas daripada bulan suci Ramadan malah tepar sakit. Paham sampai sini, Bu? Yang ketiga, tips agar wasiat Nabi, ikutin jalan Nabi agar tahun ini lebih baik lagi, yaitu diingat-ingat bahwa yaitu orang yang berpuasa dengan niat di malamnya, dengan sahur sebelumnya, dan juga itu adalah meyakini selain daripada akan dihapus dosa-dosa yang sebelumnya, amin ya rabbal alamin. Yang ketiga, puasa adalah sebagai obat. Obat, Bu, sebagai obat. Kalau pengen disembuhkan, ada orang yang diabetes, ada yang kencing manis, ada yang penyakit gula, nggak jauh-jauh etirarnya adalah usaha dengan puasa. Puasa, Bu, Masya Allah tuh. Jadi tahu ya, Bu, ternyata puasa itu adalah obat ya Rob. Tapi harus yang benar. Jangan nggak niat. Yang kedua, sahurnya yang benar waktunya. Jangan dilihat jam 12 malam, bilang sama lakinya, "Pak, nggak bisa tidur, ntar takut sahurnya kesiangan. Kita sahur sekarang yuk jam 12. Bukan. Jam 12 bukan sahur, Bu. Itu namanya mindon. Nambah makan. Makan malam bukan sahur. Namanya sahur. Misal subuhnya 4:30, ibu bangun 3:30, jam 3 jam sebelumnya. Jangan jam 12. Habis itu ibu emang niat banget kagak bangun sahur. Habis itu kebablasan daripada sholatnya, kirain sholat subuh azannya ternyata azan zuhur. Astagfirullah. Puasa sih puasa, nggak usah yang namanya dikeliatin banget. Lemes banget gua, beli sayur, aduh kesiangan lagi, beli sayur suruh lemes banget. Puasanya aku bisa enggak ya? Jangan diomong-omong, Bu. Ingat ya, Bu, kayak begitu, insya Allah. Yang keempat, Nabi selalu menyegerakan berbuka. Mendahulukan buka puasa dulu, Bu. Batalkan puasanya. Jangan udah azan, ibu bilang, "Ane sih kuat sampai isya." Adik-adik aja, ntar aja deh, nggak boleh. Kenapa Nabi mengajarkan berbuka puasa dengan sunahnya kurma, kemudian didorong dengan air? Nabi tidak langsung makan, tapi setelah itu Nabi langsung sholat. Kurang kompak, Nabi langsung sholat. Kurang kencang, Nabi langsung sholat. Kalau ibu langsung makan. Orang yang di sini semua alhamdulillah. Tahun-tahun sebelumnya langsung makan, tapi tahun ini jalanin daripada wasiatnya Rasulullah. Amin ya Rabbal. Ada kurma kita makan, didorong dengan air. Tujuannya apa? Nabi itu Masya Allah mengajarkan kita agar puasa sehat, agar puasa penuh sehat walafiat diridhoi Allah. Karena kenapa?